Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama kita, saya Melida Saharani dan saya Najwani Suramadani di podcast Jejak Keadilan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu yang sangat menarik. Kita akan menelusuri bagaimana konsep keadilan Islam dari masa ke masa itu bertumbuh, kembang, dan beradaptasi ke Nusantara ini. Baik, di sini juga kita tidak hanya berbicara tentang teori, tapi kita akan mengungkap bagaimana sistem peradilan ini benar-benar bekerja, mulai dari peradilan yang super sederhana di masa Nabi dan juga mengalami reformasi besar-besaran di masa Khalifah sampai pengadilan unik di kerajaan-kerajaan Indonesia. Sebelum kita masuk ke Islam nih ya, seperti apa sih peradilan itu sebelum Islam datang? Peradilan Islam sebelum Islam datang atau pra-Islam itu sering disebut dengan masa jahiliyah. Di situ itu sistem belum ada tata kehidupan yang terstruktur. Masyarakat Arab itu masih bersifat kesukuan, yaitu menganut hukum rimba. Hukum rimba ya Mbak, berarti siapa yang kuat dia yang menang gitu ya? Iya, masyarakat Arab itu menganut siapa yang kuat, siapa yang berkuasa itu siapa yang menang. Selain menganut hukum rimba, mereka juga mengandalkan sistem arbitrator atau penengah yang mereka undang. Bisa kadang ada di bawah pohon, di pasar, atau di kemah-kemah. Arbitrator yang terkenal bijak, bahkan arbiter itu diadopsi dari Persia, yaitu Dewan Madolim. Gitu ya Mbak, berarti peradilan itu sudah ada tapi belum formal gitu ya? Iya, peradilan itu sudah ada, juga keputusan arbiter itu sifatnya subjektif dan yang paling penting tidak sepenuhnya mengikat mereka yang tidak punya perangkat untuk mengeksekusi keputusan. Jadi sistemnya itu kalau pihak yang kalah tidak mau menerima ya sudah gitu, tidak mengikat siapapun yang kalah gitu. Gitu ya Mbak. Berarti nih sekarang kuncinya nih kan datang Islam nih, bagaimana Nabi Muhammad itu mengubah sistem yang hukum rimba tersebut? Pada masa Rasulullah ini kan masa untuk fondasi gitu. Peradilan di masa ini berlangsung sangat sederhana. Kalau ada masalah, masyarakat itu datang ke Rasulullah, terus beliau memutuskan. Yang putusan beliau itu bahkan seringkali lebih bersifat fakta atau tanya jawab, bukan seperti pengadilan formal pada hari ini. Berarti Rasulullah itu ya menjadi hakim langsung gitu ya? Ya, beliau pimpinan legislatif sekaligus yudikatif. Namun, beliau juga mulai mendelegasikan tugas yudikatif seperti Mu'adz bin Jabal. Yang dari Yaman itu ya? Iya, Mu'adz bin Jabal itu diutus menjadi penguasa sekaligus hakim di Yaman. Ini adalah bentuk pendelegasian pertama. Sumber hukumnya itu jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi di era Nabi ini kuncinya itu kesederhanaan, terus akses langsung, dan juga ketaatan pada sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah. Iya. Oke, kita loncat pada masa pasca Rasulullah, khususnya di era Khalifahan. Kita bicara dinasti Umayyah. Apakah sistem peradilan pada dinasti Umayyah itu sudah terstruktur dengan baik? Iya Mbak, di dinasti Umayyah ini sudah membentuk institusi kehakiman yang disebut Al-Nizam Al-Qadhi. Nah, Qadhi atau hakim itu memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan juga ijtihad mereka. Yang menarik ya Mbak, kehakiman pada masa ini tuh tidak berpengaruh dengan politik. Berarti sudah termasuk baik ya, soalnya sudah tidak berpengaruh dengan politik. Mengingat ada lembaga-lembaga, apakah ada lembaga lain selain Qadhi itu? Ada dua, yaitu yang pertama wilayah Al-Hizbah. Wilayah ini tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Fungsinya sebagai pengawasan pasar dan moral. Nah, mereka tuh fokus pada menekankan hukum dan bisa memberikan tindakan langsung kepada pelanggarnya. Yang kedua itu ada wilayah Al-Mazolim. Ini tuh seperti pengadilan super gitu.
atau institusi pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil terhadap kezaliman penguasa. Misal nih suap dan juga korupsi itu juga ditangani di sini. Kalau berbicara tentang madolim, berarti kita sedikit menguak tentang khalifah yang terkenal itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bukan sih? Iya Mbak, peradilan pada masa Umar bin Abdul Aziz ini adalah puncaknya reformasi. Beliau itu fokus pada reformasi moral diri, keluarga dan juga pejabatnya. Semua harta yang didapat dari hal yang meragukan itu kembali ke kas negara atau juga ke masyarakat. Oh gitu ya. Kalau gitu sekarang kita pergi ke masa Abbasiyah. Bagaimana sih perkembangan sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah itu? Nah, di masa Abbasiyah ini pelembagaannya itu sudah mulai terstruktur rapi gitu. Nah, hal ini tuh ditandai dengan pembentukan jabatan Qadhi al-Qudat atau Jaksa Agung yang oleh Khalifah Abu Ja'far Ibnu Mansur. Kalau sudah ada Jaksa Agung itu berarti sistemnya sudah masuk sistem hierarki peradilan ya? Nah, iya Mbak. Qadhi al-Qudat itu menjadi pemimpin qadhi di semua wilayah. Di wilayah Andasula itu dikenal dengan Qadhi al-Jama'ah. Nah, selain itu di masa Abbasiyah ini juga mulai terbentuk konsep yang mirip dengan kejaksaan modern. Kalau di masa dinasti Abbasiyah ini juga sudah muncul madhab-madhab. Berarti apakah madhab fikih itu juga berperan pada masa ini? Iya Mbak, berperan sekali. Proses hukum Islam itu mulai berjalan menurut mazhab tertentu. Misalnya Hanafi di Irak, Maliki di Syam dan juga Syafi'i di Mesir. Tapi sayangnya itu hal ini membuat ruh ijtihad para hakim itu melemah karena kan mereka itu diperintah untuk memutus perkara itu sesuai dengan mazhab masyarakat setempat. Berarti perkembangan pada masa dinasti Umayyah dan masa Abbasiyah ini menunjukkan transisi dari keadilan yang sangat personal di era Nabi menjadi sistem yudisial yang kompleks, terstruktur dan berpengaruh oleh madhab di era Khalifah. Iya, nah, setelah Islam datang itu bagaimana penerapannya? Kalau setelah Islam datang itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode tahkim. Periode tahkim ini awalnya rakyat itu menunjuk seorang ahli untuk menyelesaikan perkara. Yang kedua ada periode al-hali wal al-aqdi. Di periode ini orang-orang terpercaya itu menunjuk hakim berdasarkan musyawarah gitu. Yang ketiga ada periode tauliyah. Periode tauliyah ini kerajaan Islam itu sudah punya struktur pemerintahan. Jabatan agama juga ada di setiap tingkatan gitu. Berarti yang paling tinggi di kerajaan itu siapa Mbak? Yang paling tinggi itu ada penghulu agung. Beliau itu berfungsi sebagai hakim di tingkat kerajaan. Pengadilannya itu disebut peradilan Serambi karena sistem peradilannya itu seringkali dilakukan di Serambi Masjid Agung. Kalau contohnya kerajaan yang sudah menerapkan peradilan yang rapi itu apa aja sih Mbak? Kerajaan yang menerapkan sistem peradilan yang rapi itu ada kerajaan Goa di Sulawesi. Itu di sana ada integrasi ajaran Islam dan adat yang lancar. Pejabat syariah atau pariwasara dikepalai oleh kali yang berkedudukan sama dengan pejabat adat atau sering disebut dengan pariwa adat. Ada juga jenjang peradilan dari tingkat desa sampai tingkat kerajaan. Gitu ya Mbak. Itu ya di kerajaan Raja Ali Haji di Riau itu juga ya Mbak? Iya, di Riau itu juga sistemnya itu sudah tertata rapi. Ada Mahkamah Agung untuk sengketa internal dan Mahkamah Kecil untuk masyarakat, masalah-masalah masyarakat gitu. Di sini juga sudah diangkat 3 orang qadhi untuk menangani perkara muamalah, jinayah dan munakahat. Ini sudah menunjukkan adanya spesialisasi yang modern gitu. Wah, ternyata sejarah peradilan Islam itu tidak hanya di Timur Tengah ya. Nah, tapi juga sangat kaya dan adaptif di Indonesia. Dari sistem subjektif pra-Islam menjadi sistem terstruktur
dengan Qadhi Al-Qudati Abbasiyah hingga adaptasi yang unik dengan adat di Nusantara. Keren ya Mbak? Iya, keren banget. Intinya sejarah peradilan Islam itu selalu menunjukkan evolusi kelembagaan untuk mencapai keadilan yang lebih baik, mulai dari fondasi moralitas Rasulullah hingga reformasi birokrasi yang dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz menghasilkan struktur yang unik dan kuat. Nah, Sobat Hukum, luar biasa sekali ya perjalanan kita hari ini. Mulai dari kita sudah melihat bagaimana ruang lingkup peradilan Islam itu yang sangat luas banget gitu ya. Iya, keadilan Islam sejak awal juga selalu menekankan pada hakim yang adil, merdeka dan menguasai hukum seperti sesuai syarat-syarat hakim yang telah kita ketahui. Ini bukan hanya tentang menghukum, tetapi tentang menegakkan hak, mencegah kezaliman dan membawa kemaslahatan umum. Nah, semoga perjalanan kita hari ini itu membuka wawasan kita betapa pentingnya atau dinamis relevannya sistem peradilan Islam dari masa ke masa gitu ya. Iya. Nah, sekian dari kami, saya Najwa Ramadhani Dan saya Melida Saharani. Sampai Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.